harus punya perasaan seperti pasien beneran, padahal kita sebenarnya orang yang melihat itu gitu, Ya, bukan yang merasakan gitu. Jadi Betul. kayak harus kuat, tapi sebenarnya kita sedih sebagai pribadi sendiri, sebagai Zara, sebagai Cio dan yang lainnya mungkin sedih, tapi karakter kita tuh yang kuat gitu. Jadi berat banget sih, tapi fun. Ladies Kalau first. aku lagi sibuk yoga, pilates, gitu-gitu ya, menikmati hidup mungkin selain promosi film ini. Aku baru selesai syuting sebelum ini, project lain. Sekarang lagi banyak urusan-urusan promo dan perbola-bolaan, lumayan banyak. Main bola maksudnya? Tidak, ada program-program yang Oh. tidak boleh dibilang sekarang, belum boleh. Oke. Alhamdulillah seru banget sih, ternyata tidak sesulit yang orang-orang bilang atau kayak di medsos. Ada yang bilang pernikahan itu menyeramkan, hamil itu berat, ternyata enggak gitu. Setelah aku jalanin malah seru banget sih, dan membawa aku jadi lebih baik tentunya. Amin. Perubahan terbesar mungkin lebih ke aku lebih ke kesehatan kali ya. Aku sangat concern sama kesehatan aku sekarang, karena aku nggak cuman buat diri aku aja sekarang gitu, buat nanti calon anak aku, buat suami aku, buat orang tua aku juga sekarang gitu, karena banyak yang sayang sama aku, jadi aku harus sehat buat mereka semua. Jadi rumah singgah ini bercerita tentang sebuah rumah singgah dan orang-orang yang di dalamnya. Film ini dimulai dari karakter Zara Disti yang bernama Carla. Dia ceritanya atlet lari kan? Yes. Pokoknya di awal film dia tuh lagi apa sih, lagi pelatnas atau lagi latihan gitu lah ya buat lagi buat olimpiade. Terus dia kolaps ke dokter, dicek ternyata dia terkena osteosarkoma atau kanker tulang di kakinya, di lutut kalau nggak salah ya. Otomatis hidupnya hancur dan dia karena satu dan lain hal dia harus tinggal di sebuah rumah singgah yang isinya ada aku, ada karakter Devano, Messi Gusti, ada Kang Aming sebagai survivor dan jadi staff ya di situ. Dan juga Tante Dewi Irawan yang jadi pengurusnya, ketuanya rumah singgah. Dan di situ tuh Zara dan kita semua akhirnya menemukan keluarga baru di orang-orang yang sebenarnya tidak ada hubungan darah, dan juga filmnya tuh bercerita tentang hope, tentang semangat dan harapan hidup, menemukan a second win in life untuk bisa semangat dan berjuang lagi gitu. Betul. Tentang bucket list ya, Zara. Coba lo yang jelasin. Jadi semua Carla itu kan karakterku namanya Carla. Carla itu awalnya merasa sebagai atlet hidupnya langsung berhenti karena dia udah langsung kena kanker tulang di kaki pula gitu, harus pakai tongkat dan lain-lain. Tapi ketika dia berakhir di rumah singgah, dia ketemu teman-teman yang lain yang ternyata mereka punya penyakit yang sama, cuman jenisnya berbeda gitu. Dia ngelihat teman-temannya masih punya semangat, masih punya harapan, makanya Carla sendiri mulai timbul harapan-harapan dan merasa kayaknya masih ada kesempatan buat manfaatin hidupnya sebaik-baiknya gitu. Dan kita akhirnya nulis wish kita masing-masing dan saling bantu untuk wujudin gitu. Jadi Pika itu ngikutin satu kepercayaan atau Pika itu Messi ya, Messi Gusti, adik kita lah ceritanya. Di Jepang udah kepercayaan kok, dan ngebikin 1000 origami crane bahasa Indonesia apa? Bangau, 1000 origami bangau itu cita-citanya bisa terwujud. Nah kalau kalian lihat di trailer, ketika masuk ke gudang lah ya bilangnya, itu si Pika tuh udah ngelipet sekitar 900 gede kalau bahasa orang mobil ya, 900 gede origami, terus ngajak kita berempat untuk mewujudin biar sampai 1000 wish atau bucket list masing-masing. Nanti setiap kali terwujud satu origami gitu, itu tujuannya. Ya, dan itu beneran ya, origami bukan CGI, bukan apapun, itu beneran dibikin sama anak-anak art dari rumah singgah satu-satu. Sama kita juga akhirnya. Ya, tapi gue gagal terus sih. Don't worry, punya gue lebih parah dari lo. Gue percaya sih kalau itu. Iya. Thank you. Aduh, proses mendalami karakternya tuh panjang banget, dan justru bersyukur karena panjang banget. Biasanya agak kayak merasa berat gitu kan untuk mendalami sebuah karakter. Tapi ini biarpun ceritanya terlihat berat, tapi rasanya ringan gitu. Karena kita pre-pro-nya itu sebulan. Aku latihan lari sama Kak Suryo Agung
pelari tercepat juga, beliau adalah atlet juga gitu. Terus aku belajar pakai tongkat, terus untuk masuk ke perasaan sebagai pasiennya pun itu yang paling kita seriusin sepanjang reading gitu dan pre-production lah pokoknya. Ada sama acting coach kita namanya Bang Jali, bener-bener dikulik, dikupas banget. Penyakit ini tuh kalau datang gimana, kalau lagi meradang seperti apa rasanya, terus biasanya tuh rasa sakitnya kayak gimana. Kita observasi juga ke Gerahayu Eye, Yayasan Onkologi Anak Yayasan Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Rumah singgah di daerah Palmerah kayak itu. Ya, itu adalah rumah singgah benerannya. Jadi kita ngelihat pasien-pasien tuh kayak gimana sih ketika berjuang gitu. Jadi tenang banget pas bawain karakter Carla karena matang banget persiapannya. Dan kita cukup terbantu juga dengan beberapa pemain, contohnya Tante Dewi Irawan di sini yang punya kedekatan tersendiri ya sama Cerita ini. cancer. Karena Tante Dewi kan memang jadi caregiver almarhum adiknya Ria Irawan dan juga suaminya. Jadi kita banyak dikasih info sama Tante Dewi. Kasih ceritain sebagai pengalamannya sih yang ngelihat mungkin keluarganya sendiri berjuang dan Ibu Dewi yang selalu mendampingi semuanya satu-satu sampai selesai gitu. Ya, jadi kayak betul. Berat banget dan setiap reading tuh Bu Dewi kadang nangis gitu apa, dan kita kayak makin terbawa gitu dengan cerita ini. Kalau kata-kata dari ya? Bener banget, setuju. Jadi ketika kita ke Yayasan Onkologi Anak itu maksudnya yang tinggal di situ memang anak-anak ada yang dari 4-5 tahun sampai 13-14 tahun. Mereka tuh didampingi caregiver, mungkin orang tuanya atau tantenya, kakaknya yang memang harus resign atau mungkin cuti dari kerja di luar kota. Karena kan alasan mereka kesini beberapa karena di kota asal mereka mungkin rumah sakit atau pengobatan untuk kansernya kurang maksimal ya di daerah tersebut. Mereka pindah ke sini dekat dengan Darmais segala macam. Di situ tuh kita belajar tentang hope dan harapan. To me, mereka tuh bener-bener superhero ya. Mereka tuh bener-bener keren banget. You would think sebagai orang awam ketika ke rumah singgah tempat anak-anak yang sedang berjuang melawan cancer, you would think itu depressing kan? Tapi sampai situ sedih, mereka gitu semua kan. happy, mereka semua tersenyum, mereka semua they live on with life. Mereka tetap main game, tetap sekolah. Jadi vibe itu di situ positif banget gitu. Semangatnya tuh nggak kelihatan seperti lagi sakit. Jadi makanya kita tuh salah banget sih punya ekspektasi yang mungkin nanti kayaknya kita pemeriksaan bakalan nangis, bakalan sedih, bakalan gimana gitu kan perasaannya. Tapi ternyata setelah kita datang ke sana dan pulang tuh malah kita nangisnya karena salah ya kita. Terharu. Ternyata ekspektasi kita gitu, malah terharu sama semangat mereka. Kita jadi ngerasa orang yang sebagai orang yang sehat gitu, seharusnya kita bisa seperti mereka semangatnya gitu. Dan mood itu juga yang kita bawa ke dalam film Rumah Singgah. Makanya berat banget sejujurnya meranin film ini gitu kayak sebagai pasien, karena kita harus punya perasaan seperti pasien beneran, padahal kita sebenarnya orang yang melihat itu gitu, bukan yang merasakan gitu. Jadi kayak harus kuat, tapi sebenarnya kita sedih sebagai pribadi sendiri, sebagai Zara, sebagai Cio dan yang lainnya mungkin sedih, tapi karakter kita tuh yang kuat gitu. Jadi berat banget sih, tapi fun. Betul, setuju. Jadi gini, aku waktu diajak meeting sama Mas Suno, direkturnya, dan Mas Calvin, produser kita waktu itu, dan dijelaskan tentang proyek Rumah Singgah ini, aku langsung hook. Karena aku bisa melihat visi mereka bahwa ini bukan mau mengeksploitasi kesedihan. Memang backgroundnya adalah karakter-karakter yang sedang berjuang melawan cancer dan juga Rumah Singgah, tapi yang mau dijual adalah hope, harapan gitu, semangat. Jadi aku langsung kayak oke, this is different, this is something I wanna do. Kalau karakter Tony itu ceritanya Tony umurnya ya seumuran sama mereka. Ceritanya Tony ini sudah tinggal di Rumah Singgah cukup lama. Pokoknya intinya karakternya Tony ini sangat dekat dengan karakter Lucky yang diperanin Devano. Kita roommate ya satu kamar, dan aku tuh sangat sayang dan perhatian sama adikku Messi Gusti, si Pika. Walaupun sebenarnya bukan adik kandung ya. Kalau Tony itu ceritanya, kalau mau dibilang lebih detail lagi, Tony is a guy, atau kalau bahasa Inggris, orang yang menutupi semuanya dengan humor dan keisengan. Jadi Tony itu punya fasad atau kayak dia he puts on a mask. Dia tidak mau nunjukin bahwa dia itu sebenarnya orangnya sensitif, orangnya sangat sentimental, sangat care sama teman-temannya. Contoh-contoh kecilnya,
ketika dia pertama kali datang ke rumah singgah kan we want her to feel welcome, jadi keluarga kita yang baru. Kalau orang normal mungkin caranya diajak ngobrol apa, tapi karena Tony iseng, caranya itu akhirnya membuat ada konflik kecil gitu loh. Mungkin dia iseng lakuin apa, Tony itu caranya gitu. Terus sebenarnya besar sih buat Carla. Iya, buat Tony kan tidak. Itu contoh-contoh gitu loh. Tony itu sebenarnya perhatian. Tapi caranya mungkin ngeselin aja. Gitu. Dan tapi ada jadi punya apa ya? Punya rasa sendiri sih nanti nontonin Tony itu. Aduh gak bisa ngomong ya. Jangan spoiler. Gue juga nahan soalnya. Sebenarnya tuh nggak ditargetin harus berapa kilo gitu, enggak. Kalau dibanding sekarang malah turunnya mungkin 11 kilo, sekarang 78, 77. Waktu syuting Rumah Singgah tuh sempat 67 beratku. Pokoknya dalam sebulan prep itu aku turun 8 kilo. Kenapa? Karena memang setelah kita ngobrol, at that time I was lagi olahraga terus, lagi lumayan fit. Terus kayaknya nggak masuk akal ya, kan kita kansernya tahapnya sudah berbeda-beda nih. Tahapan kanserku sudah lebih parah lah daripada Zara. Akan tidak masuk akal ketika karakternya yang ada di Rumah Singgah itu badannya besar dan berotot, betul? Jadi akhirnya kita ngobrol, bisa nggak kalau lu turunin berat? Tapi turunannya bukan lean jadi kayak petinju gitu, tidak. Turunnya bener-bener aku ingin achieve bahwa dia memang he's battling cancer gitu. Turun 8 kilo selama sebulan tuh jadi aku bener-bener stop crossfit, gym gitu-gitu, push up apa stop completely. Yang aku lakuin cuma cardio. Tiap hari cardio tuh incline 14 setengah jam, pulangnya main bola atau pulangnya pergi tenis, pergi boxing. Jadi bener-bener bakar cardio full, bakar. Dan makan juga aku makan normal sih sebenarnya, cuma yang nasi, gula-gula itu yang aku hindari. Jadi kurus itu bener-bener yang kurus pakai celana Muay Thai, lagi ada mama aku. Di sini celana Muay Thai kan pendek banget tuh ya. Pas mau syuting Rumah Singgah, mama aku sampai kasihan gitu ngeliat aku pakai celana Muay Thai, dek kakimu kok ayam kecil banget gitu, kayak kurusnya jadi kurus gitu. Kalau cukur botak itu ada di filmnya, ada adegan. Jadi bukan dari awal muncul Tony udah botak gitu, enggak. Emang ada cerita, ada di dalam scene. Itu spoiler banget kalau cerita scene apa. Itu. Dan for me that's not the hard part. Cukurin rambut gampang, itu yang lebih pusing jujur aja manajerku. Kalau aku sih I'm doing it for the people who's also going through cancer. Jadi enggak mikir panjang sih aku. Lebih pusingnya soal nurunin 8 kilo itu. Susah. Lebih ke khawatir yang cukurin Devano. Kenapa lu spoiler? Udah ada behind the scene di TikTok. Ada ya? Ada. Oke. Yang cukurin Devano. Saya takut kepotong kepala saya jujur aja. Enggak. Ada. Oke. 8 kilo sebulan itu lumayan drastis, cepet banget loh dia. Masa sih? Kayaknya dia stres deh. Enggak. Justru lagi happy waktu itu. Oh lagi happy-happynya. Belum. Sekarang baru stres nih. Oh saya happy lagi sekarang. Oh happy lagi, berarti sebelum ini stresnya. Happy? Stresnya Kenapa? karena tadi Ini nggak masuk adalah Piala bulan- Dunia. Itu stresnya. Ini adalah bulan Agustus, kalian coba pikir di bulan Juli Cio kenapa? Italia tidak masuk Piala Dunia. Itu makanya saya stres. Coba googling namanya Cio mana? Tolong publicist. Tolong. Aduh, pengen resign aku. Enggak. Apa ya Cio? Aku kadang bingung ya Cio jujur. Karena kayak apa ya? Nggak pemarah sih awal-awal. Muka gue galak udah itu aja. Iya sih, kalau ngomong kayak ngegas gitu. Ya itu karena perpaduan Surabaya dan Italia, kebayang ya? Iya. Tapi memang orangnya juga sebenarnya care aja sih sama semua yang ada di sana, nggak cuma sama cast tapi sama kru juga. Dan dia orang yang sangat concern terhadap karakternya. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan dia bisa menginspirasi aku untuk bertanya hal yang sama ke director. Thank you very much. Gitu. Aku pertama kali ketemu Zara, ya I'm already a fan of her, film-filmnya Zara sebelumnya aku nonton. Dan pertama kali mulai reading, I can see that she's very good at what she does, pastinya. Dan Zara tuh easy going ya sebenarnya. Ya Zara, Iyalah. tuh easy going banget loh, sama siapapun kenal langsung bisa akrab. Lu juga tapi kalau itu Iya sih, kita kan baru pertama kali ketemu ngobrol udah kayak temenan aja. bener. Gak ada yang kayak canggung gitu, gak ada sih. Enggak. Tapi lo bukan sama gue doang loh, sama Messi dia yang lebih kecil jauh dari gue sih, umurnya lebih kecil jauh. Lu bisa ngobrolin K-pop atau apa gitu. You're good with people. Itu oke sih. Thank you. You're welcome. Aku tahu sih. Bercanda banget, bercanda. Ya,
masing-masing deh melihat Kalau semangat mungkin nanti kita mereka. bahas di Geraha UI terus ya. Kalau aku pengalaman dari film ini dari yang pernah berjuang hal yang sama itu ada aku tahu cerita yang sama di kehidupan nyatanya. Ada teman papaku, Om Nip namanya, nggak usah disebutin. Beliau adalah atlet sepeda. Nggak disebutin namanya. Oh itu nama sensor. Yang sensor. Om ini tuh atlet sepeda, kemudian dia sama seperti Carla, divonis kanker osteosarkoma, terus kemudian harus sampai di tindak lanjuti lebih jauh. Terus ketika lagi mau syuting film ini, tadinya aku sempat mau ke rumahnya juga untuk ngobrol, tapi beliau lagi drop banget karena ternyata nggak mudah banget setiap harinya untuk menjalani sebagai yang sakit gitu ya. Tapi setelah dengar film ini syuting gitu, aku dapat kabar kalau makasih ya, semoga filmnya bisa menginspirasi, karena setelah tahu tujuan film ini dia jadi bisa punya sedikit rasa happy gitu karena gak ngerasa sendiri lagi gitu. Jadi semoga film ini bisa jadi sumber semangat buat teman-teman yang lagi berjuang, Dan entah yang sedang sakit atau yang punya masa-masa sulit apapun itu. Jangan pernah merasa hidup kalian berhenti gitu. Very nice. Aku Tante Dewi sih kalau aku. Pas press con kemarin ya dan pas syuting, Tante Dewi sempat bilang bisa ngeliat aku jadi Tony, kepalanya botak, kurus banget waktu itu segala macam. Dia jadi keinget almarhum suaminya. Dan kebetulan almarhum suaminya itu orang Italia juga. Jadi I don't know. Hopefully dengan Tante Dewi mengalami itu sama kita di set, Bisa mengobati ya. Iya sedikit gitu. Tapi Ibu Dewi sering sih ngomong gitu Sering ya? ya, kayak Sering. Cio mirip banget ya sama suami Sering gue ya? gitu. Suka diomongin Tante gitu. Dewi. Kadang Bu Dewi juga setiap promo sama aku pasti bilang selalu inget deh Cio pas lagi kurus tuh mirip banget sama suami gue gitu. Pasti ngomongnya gitu. Terus kita kayak oh iya gitu. Pasti ibu tuh seneng juga sih karena pasti kangen kan gitu. Jadi bisa mengingat lewat Cio. Tentunya sih aku jadi lebih menghargai orang-orang di sekitar aku, terutama diri aku sendiri. Aku tadinya tuh hanya mikirin orang lain, kalau sekarang aku lebih care sama diri aku sendiri. Terus lebih aku menganggap bisa sehat itu jadi rezeki gitu buat aku sekarang. Iya sama Bukan sih. hal yang kayak cuma oh ya udah. Iya bener. Sama sih aku juga gitu kayak ini sesimpel masih bisa bangun di pagi hari sehat, minum kopi, ngeluarin herderku ke depan rumah gitu apa, itu tuh tadinya aku take it for granted aja loh, kadang-kadang malah kayak capek gitu. Tapi sekarang tuh jadi bersyukur gitu sama Tuhan masih dikasih kesempatan bisa. untuk sehat dan beraktivitas, melakukan rutinitas kita biasanya apa, lebih bersyukur sih. Dan itu lifestyle ya, Oh berubah banget sih Berubah. lifestyle. diet. Parah sih. Setelah film ini tuh kita jadi apa yang kita makan itu berharga lah. Iya. Kita pikirin lah gitu. Tadinya misalnya sehari makan 3 kali, 3 kalinya jorok, kalau sekarang joroknya 5 sekali kalinya aja deh, jorok. gitu. Enggak. Makin Lebih parah dong. Itu sih. Bener sih. Jadi kakekku tuh sedang berjuang melawan kanker di saat aku dari pre-production sampai film ini selesai. Hari terakhir di Pangandaran tuh kakekku meninggal, jadi aku pulang dulu ke Bandung 7 jam perjalanan, ke makam dulu, kita ada doain dulu gitu. Terus akhirnya balik lagi ke Pangandaran 7 jam lagi di hari yang sama. Jadi itu apa ya, yang bikin aku tetap semangat adalah karena tujuan aku ambil film ini memang untuk kakek aku gitu, untuk almarhum. Karena almarhum itu sangat berperan penting dalam karir aku, dalam dunia entertainment terutama gitu, yang ngajarin aku banyak banget hal gitu. Jadi di momen-momen, dan aku sempet cerita sih sebelum Kiang masuk ICU tuh, aku sempet cerita aku mau main film loh gitu, aku mau main film mau singgah ini, biarpun Kiangnya udah pikun ya saat itu, udah kayak oh gitu, udah bingung, tapi Kiang tahu gitu aku main film ini buat Kiang. Jadi aku nggak boleh berhenti di tengah-tengah lah, harus tetap lanjut. Nanti semoga
ketika film ini dipersembahkan, yang bisa lihat dari surga. Personal banget ya berarti ya. Banget. Aku tuh kadang ambil adegan-adegan yang cukup emosional di sini tuh gak perlu butuh waktu gitu, karena sangat relate dengan apa yang terjadi di keluarga aku sendiri gitu. Jadi kadang malah terlalu banyak emosi yang dikeluarinnya jadinya gitu. Itu sih. Wow. Aku simple sih. Kalau aku bukan bucket list juga sih sebenarnya, tapi Pulang ke Italia. iya. Karena papaku kan di Italia, ini serius, papaku kan tinggal di Italia dan papaku juga tidak bisa dibilang sehat-sehat banget. Jadi aku lagi berusaha nih setiap setahun sekali aku pasti pulang. Ketemu Ikut sama dong. keluarga. 26 jam baru sampai kota gua malam. Jadi Aduh, nggak ada nggak jadi ya. di gunung soalnya Sar. Jauh besar. Jauh juga ya Cio. Jauh. Mending Pangandaran 7 jam. Bapak gue terbangin Pangandaran. Kalau aku bucket list apa ya? Mungkin aku baru punya usaha nail art. Jadi mungkin Nice. buka cabang di semua kota yang ada di Indonesia. Nice. Amin ya. Setiap Allah. provinsi dulu aja mbak, Oh, kalau iya, setiap nggak kota usah. juga. Kan banyak banget sih artinya. Partai Kayak politik sukses ada. banget. Lah bener kan harus ada di DPC, DPD harus ada semua. Bukan aku yang ngomong. Dah bener itu. Iya bener, tapi Undang-undang nggak mau itu. menyinggol apapun. Halo Hai, KL lovers. lovers. Jangan lupa buat nonton film Rumah Singgah. Tanggal 27 Agustus di bioskop. Harus nonton ya, ajak semua orang. Thank you.